Kami pada prinsipnya eh, kami sudah menolak label teroris karena kami punya alasan yang kuat. Keputusan pemerintah itu saya pikir buru-buru. Kita kan kenapa tidak bisa menempuh jalur dialog, perundingan? Kita kan mengajukan perundingan, begitu. Jadi itu saya pikir itu mungkin mereka kepanikan atau tidak ada akal sehat lagi sehingga mereka dengan jalur itu untuk menghilangkan isu tuntutan orang Papua untuk hak politik kemerdekaan mereka. Sehingga kami tidak akan berhenti dan dengan isu label terorisme kami tidak akan berhenti berjuang. Justru itu nanti lebih gila lagi. Ya, Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa main-main dengan kami. Begitu. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Berdasarkan berbagai macam perhitungan, pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang kita di Papua kenal dengan sebutan TPNPB OPM atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, disebut sebagai teroris. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah itu pantas? Bagaimana dampaknya? Sebelum pemerintah menetapkan KKB di Papua sebagai teroris, ada berbagai macam pertimbangan. Kantor Staf Presiden atau KSP menyebutkan aparat tidak akan bertindak berlebihan meski pemerintah telah menyematkan label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Deputi 5 KSP Jaleswari menyebutkan label teroris hanya disematkan kepada orang yang melakukan kekerasan, menimbulkan teror, merusak fasilitas publik, dan mengganggu keamanan. Pemerintah akan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan berdampak negatif pada masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat memantau kegiatan penegakan hukum di Papua agar sesuai prinsip-prinsip hukum dan HAM. Di saat yang sama, pemerintah memastikan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip HAM. Jaleswari menyampaikan keputusan yang diambil pemerintah saat ini guna memulihkan keamanan dan menghentikan teror. Dia menyebutkan selama ini KKB jadi pihak yang paling banyak melakukan kekerasan. Mengutip riset gugus tugas Papua, PPK KK Visispol UGM tahun 2010 hingga tahun 2020 menyebutkan KKB jadi pelaku kekerasan dalam 118 kasus. Adapun TNI jadi pelaku kekerasan dalam 15 kasus, sedangkan Polri pelaku kekerasan dalam 13 kasus. Berdasarkan hasil riset yang sama, mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi total 356 orang adalah masyarakat sipil serta TNI dan Polri sebanyak 93%. Sisanya sebanyak 7% adalah anggota KKB. Sependapat dengan pengamat militer dari intelijen dari UI Stanilaus, Rianta menyebutkan kategori teroris itu layak diberikan pada KKB lantaran hendak memisahkan diri dari Indonesia dengan cara-cara teroris. Selama April, sedikitnya 4 orang tewas ditembak oleh KKB dan 3 diantaranya merupakan warga sipil, yakni guru, siswa, hingga tukang ojek. KKB menurut polisi juga membakar sebuah rumah anggota dewan dan 3 sekolah. Awal April, hal itu dilengkapi dengan penembakan terhadap kepala BIN daerah Papua. Oleh karena alasan tersebut maupun berbagai macam pertimbangan lainnya, maka pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi menyatakan bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris berdasarkan kepada UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigjen Edi Hartono menyebutkan dampak dari pemberian label teroris itu adalah pemerintah dapat mempersempit ruang gerak dan pendanaan kelompok bersenjata di Papua. Pasalnya UU nomor 5 tahun 2018 akan memberi hak bagi pemerintah mencegah aksi kekerasan KKB
yang dibagi menjadi 3 bentuk, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Lewat 3 kewenangan itu, pemerintah dapat memblokir akses pendanaan terhadap sebuah kelompok teror. Ketua Setara Institut Hendardi menyatakan keputusan pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai teroris merupakan kebijakan terburuk Presiden Joko Widodo di bumi cendrawasih. Hendardi mengatakan cap teroris ini menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih serius dan mempercepat serta memperpanjang spiral kekerasan. Hendardi berpendapat seharusnya pemerintah membangun komunikasi dengan kelompok yang dianggap KKB. Namun, pemerintah justru mempertegas jalan kekerasan dalam menangani konflik di Papua. Menurutnya, cap teroris kepada KKB Papua hanya akan melegitimasi tindakan-tindakan represif aparat keamanan. Selain itu, label teroris hanya jadi pembenaran operasi secara masif di Papua. Menurut Hendardi, cara terbaik menyelesaikan konflik di Papua adalah lewat dialog dan kebijakan pemerintah mengategorikan KKB Papua sebagai teroris menutup jalan untuk berdialog. Dilabeli terorisme, maka terorisme menjadi musuh umat manusia di dunia. Sudah pasti di dalam rangka memberantas terorisme, itu pasti melakukan operasi militer besar-besaran. Bisa menggerakkan seluruh kekuatan. Dampak inilah yang berbahaya. Lalu, karena atas nama terorisme, Indonesia itu bisa berkampanye ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, bahwa kami membantai terorisme, bukan kami membantai civilian rebellion. Pasti begitu. Supaya mendapat suntikan dana, supaya mendapat perhatian dunia internasional. Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, mengingatkan agar Badan Intelijen Negara atau BIN berhati-hati melabeli kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai kelompok separatis dan teroris atau KST. BK menilai tindakan KKB bakal banyak mencuri perhatian, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di mata dunia. Sementara, penyebutan sebuah kelompok kriminal sebagai kelompok teroris bisa menimbulkan banyak masalah jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Menurut BK, pemerintah harus memahami betul akar permasalahan pada konflik yang terkait dengan kelompok tersebut. Sebelum menyebut kelompok itu teroris, kemudian langkah tersebut juga perlu disinkronkan dengan penyelesaian konflik yang efektif. Kelompok teroris, kelompok separatis maupun kelompok kriminal memiliki definisi yang berbeda-beda. Dengan begitu, konsekuensi dalam penegakan hukumnya juga berbeda. Jangan sampai masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa menjadi korban, baik pelakunya dari aparat keamanan atau kelompok kriminal. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI di Papua, Philip Wamafma mengaku khawatir atas sikap pemerintah memberikan cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Philip menyebutkan dengan kondisi tersebut, segala kritik dan masukan terkait persoalan di Papua dikhawatirkan diidentifikasi sebagai bentuk dukungan terhadap terorisme di Papua. Ketika memberikan pandangan-pandangan terkait diskriminasi persoalan pelanggaran HAM, persoalan rasis, dan persoalan Kroasia lainnya, jangan-jangan disebut sebagai teroris. Apakah pemerintah nantinya bisa membedakan antara aktivis maupun teroris? Belum lagi orang-orang Papua yang berada di luar Papua, jangan-jangan nanti dianggap sebagai teroris. Seharusnya pemerintah memberikan definisi dengan jelas dan khusus terkait kategori kelompok mana saja yang dianggap teroris. Sebab pemerintah belum jelas mendefinisikan hal tersebut. Agar bertujuan pemerintah tak secara brutal melakukan generalisasi semua orang di Papua dianggap sebagai teroris. Penetapan label teroris oleh pemerintah juga akan mengancam para penggiat demokrasi di Papua. Langkah tersebut menjadi persoalan baru di Papua dan ke depannya. Maka rasa benci rakyat, rasa benci ketidakadilan, rasa benci terhadap diskriminasi itu akan makin tumbuh dari generasi ke generasi karena pemerintah tak masuk ke jalan persoalan. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini.
Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.